Halo, sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga suasana hati sahabat semua sedang tenang, badan terasa ringan, dan semangat hidup tetap terjaga ya. Sebelum kita mulai membahas manfaat air putih bagi kesehatan lansia, izinkan kami menyapa dan menanyakan kabar sahabat semua di rumah. Dari mana saja nih yang sedang menonton? Coba dong tulis di kolom komentar. Sahabat berasal dari kota mana? Dan saat ini berusia berapa tahun? Jangan malu-malu ya, karena kita semua di sini adalah satu keluarga besar, keluarga channel Lansia Sehat. Kami ingin tahu juga, bagaimana kondisi kesehatan sahabat akhir-akhir ini? Apakah badan terasa pegal-pegal? Sering merasa lemas? Atau justru sedang berada di masa-masa sehat dan ingin mempertahankannya? Kami doakan ya. Semoga sahabat semua yang sedang sakit segera pulih kembali, yang sedang merasa lelah bisa segera kembali bugar, dan yang sudah sehat, semoga selalu diberi kekuatan oleh Tuhan untuk tetap sehat dan panjang umur. Amin. Wanita tua, sahabat lansia sehat. Tahukah sahabat, bahwa usia yang semakin matang bukan berarti semangat harus memudar? Justru sekaranglah waktunya kita lebih peduli pada tubuh sendiri, lebih mendengar bisikan-bisikan kecil dari badan kita. Dan salah satu hal kecil yang sangat berdampak besar bagi tubuh kita adalah minum air putih. Iya, benar sekali. Air putih. Minuman yang paling sederhana, tidak mahal, tidak berwarna, dan bahkan sering kita anggap sepele. Tapi justru air putih inilah yang menjadi fondasi dari kesehatan tubuh kita. Sayangnya, banyak orang, termasuk lansia, sering lupa minum air putih. Ada yang memang tidak merasa haus, ada juga yang takut sering ke kamar mandi, atau malah lebih suka minum teh manis, kopi, atau minuman yang dingin dan manis. Padahal, saat tubuh kita sudah memasuki usia 60 tahun ke atas, kebutuhan cairan tetap penting, bahkan lebih penting daripada saat kita masih muda. Nah, di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap dan bertahap tentang manfaat air putih bagi sahabat lansia sehat seperti kita semua. Tapi jangan khawatir ya, pembahasannya akan dibuat pelan-pelan, tidak pakai bahasa rumit, dan dibawakan dengan tenang agar mudah dipahami dan tidak membosankan. Pakupin apa saja sih yang akan kita bahas di video ini? Kita akan membagi pembahasan menjadi 10 bagian, atau 10 bab, agar sahabat bisa menikmati penjelasannya dengan nyaman, seperti ngobrol santai di sore hari. Mulai dari, mengapa tubuh lansia lebih rentan kekurangan cairan? Gejala-gejala yang sering muncul saat tubuh butuh air. Manfaat langsung air putih untuk organ dalam. Sampai cara-cara sederhana agar sahabat tidak lupa minum air setiap hari. Kami harap, dengan menonton video ini sampai selesai, sahabat bisa mendapatkan pengetahuan baru, menyadari pentingnya air putih, dan mulai mengubah kebiasaan kecil demi menjaga kesehatan di usia yang mulia ini. Kamera film. Sebelum kita lanjut ke bab berikutnya, yuk kita lakukan satu hal kecil bersama-sama dulu. Coba sahabat lihat di sekitar. Apakah ada gelas atau botol berisi air putih di dekat tempat duduk? Kalau ada, yuk kita minum bersama. Ambil segelas air putih, dan teguk perlahan-lahan. Bayangkan setiap tegukan itu sedang membawa manfaat untuk tubuh, melembabkan tenggorokan, membantu darah mengalir lebih lancar, dan membuat tubuh terasa lebih segar. Nikmati proses minumnya, dan ucapkan dalam hati, "Saya sayang tubuh saya. Saya ingin tetap sehat. Saya minum air putih dengan penuh kesadaran." Luar biasa ya, sahabat. Kadang, kita tidak perlu mencari obat mahal atau perawatan rumit. Kesehatan bisa kita rawat dari hal yang sederhana. Dan air putih adalah salah satu kuncinya. Bohlam listrik. Di bab selanjutnya, kita akan mulai masuk ke pembahasan pertama. Mengapa tubuh lansia butuh perhatian lebih dalam hal cairan? Akan ada penjelasan yang menarik tentang perubahan tubuh saat kita berusia lanjut. Dan kenapa sinyal haus bisa melemah seiring bertambahnya usia. Jadi, jangan kemana-mana ya sahabat. Siapkan segelas air putih di samping tempat duduk. Duduk nyaman, dan nikmati waktu-waktu penuh makna bersama channel Lansia Sehat. Sahabat channel Lansia Sehat, terima kasih karena masih setia menyimak video ini. Semoga gelas air putih di samping sahabat masih terisi ya. Kalau sudah habis, jangan sungkan untuk isi ulang. Karena mulai dari bab ini, kita akan mulai masuk ke pembahasan yang lebih dalam, tapi tetap ringan untuk disimak. Di bab pertama tadi, kita sudah membuka dengan mengenal pentingnya air putih sebagai bagian dari gaya hidup sehat di usia lanjut. Sekarang, mari kita bahas pertanyaan penting. Kenapa si tubuh lansia harus lebih diperhatikan dalam urusan cairan? Kenapa tidak cukup hanya minum saat haus saja? Nah, jawabannya ada di dalam tubuh kita sendiri.
Saat usia bertambah, tanpa kita sadari, tubuh mengalami berbagai perubahan alami. Salah satu perubahan yang sangat penting, namun sering tidak terasa, adalah menurunnya kemampuan tubuh dalam mengatur dan merespons rasa haus. Kaca pembesar mengarah ke kiri tubuh lansia tidak lagi sebijak dulu dalam mengatur cairan. Sahabat, dulu saat kita masih muda, tubuh sangat cepat memberi sinyal kalau kekurangan air. Begitu cairan tubuh menurun, otak langsung memberitahu, haus, segera minum. Tapi saat usia kita sudah di atas 60 atau bahkan 70 tahun, sistem itu sudah tidak sepeka dulu. Bukan berarti tubuh kita rusak, tidak. Ini hanyalah bagian dari proses penuaan yang alami. Otak kita, khususnya bagian hipotalamus yang mengatur rasa haus, mulai melemahkan sinyalnya. Akibatnya, meskipun tubuh sebenarnya sudah kekurangan cairan, kita tidak merasa haus. Inilah kenapa banyak lansia mengira bahwa mereka baik-baik saja, padahal tubuhnya sedang mengalami dehidrasi ringan. Tetes air apa yang terjadi saat tubuh mulai kekurangan cairan? Tubuh kita terdiri dari sekitar 60% air. Pada lansia, jumlah ini mulai menurun secara alami menjadi sekitar 50%. Jadi bisa dibayangkan, saat kehilangan air 1 atau 2% saja, tubuh sudah mulai terganggu. Apa dampaknya? Darah jadi lebih kental, membuat jantung bekerja lebih keras. Tekanan darah bisa turun tiba-tiba, dan menyebabkan pusing atau jatuh. Ginjal lebih berat bekerja, karena harus menyaring racun dalam kondisi cairan yang kurang. Pencernaan jadi lambat, sehingga bisa menyebabkan sembelit. Dan yang paling umum, badan terasa lemas, bingung, sulit konsentrasi, dan mengantuk terus. Coba sahabat pikirkan, pernah tidak mengalami hari-hari seperti itu? Badan lemas, kepala ringan, tapi tidak tahu kenapa. Bisa jadi, itu bukan karena sakit, tapi hanya karena tubuh sahabat kurang cairan. Panah berlawanan arah jarum jam usia bertambah, cairan mudah hilang. Satu hal yang juga penting diketahui adalah, saat usia bertambah, kemampuan tubuh menyimpan air juga berkurang. Artinya, walaupun sahabat sudah minum pagi ini, cairan itu bisa cepat hilang, apalagi jika cuaca sedang panas. Banyak berkeringat saat aktivitas ringan, seperti menyapu atau jalan pagi. Minum obat-obatan tertentu, seperti obat darah tinggi atau diuretik, yang membuat sering buang air kecil. Atau bahkan, saat sahabat makan terlalu asin. Dalam kondisi seperti itu, tubuh kehilangan cairan secara perlahan, dan kalau tidak cepat digantikan, bisa berbahaya. Tanda dilarang masuk, saya tidak haus, bukan alasan untuk tidak minum. Ini salah satu kalimat yang paling sering kami dengar dari sahabat lansia saat kami tanya, sudah minum air putih hari ini? Jawabannya sering begini, saya tidak merasa haus, jadi belum minum. Padahal, tidak merasa haus bukan berarti tubuh tidak butuh air. Justru itu sinyal bahayanya. Karena seperti yang kita bahas tadi, rasa haus pada lansia bisa menurun, jadi jangan menunggu sinyal itu muncul. Minum air seharusnya menjadi kebiasaan harian, bukan hanya saat merasa haus. Anggap saja seperti rutinitas makan atau gosok gigi. Karena air adalah kebutuhan, bukan pilihan. Diagram dengan tren turun dehidrasi bisa menyebabkan masalah serius. Sahabat lansia sehat, tahukah sahabat bahwa dehidrasi ringan bisa berubah jadi masalah besar bila tidak diatasi? Berikut ini beberapa risiko yang bisa muncul akibat kurang minum air pada lansia. Kebingungan mendadak, mirip gejala demensia ringan. Susah berbicara atau mengingat sesuatu, karena otak kekurangan cairan. Jatuh mendadak saat berdiri, karena tekanan darah drop tiba-tiba. Infeksi saluran kemih, karena urin terlalu pekat. Kerusakan ginjal jangka panjang, karena racun tidak terbuang dengan baik. Semua itu terdengar menakutkan, bukan? Tapi kabar baiknya, semua bisa dicegah hanya dengan cukup minum air putih setiap hari. Balon ucapan cerita nyata seorang sahabat lansia. Kami pernah mendapat komentar dari salah satu sahabat channel Lansia Sehat. Sebut saja namanya Ibu Rahmah, usia 72 tahun dari Pekalongan. Beliau menulis, saya sering merasa pusing dan limbung saat bangun tidur. Dulu saya kira karena tensi, tapi setelah ikut saran dari video sebelumnya, saya mulai rutin minum air putih 1 gelas setelah bangun tidur. Sekarang jauh lebih segar dan tidak pusing lagi. Ini adalah contoh nyata bahwa perubahan kecil bisa berdampak besar. Dan semua berawal dari kesadaran untuk memberi tubuh kita asupan cairan yang cukup. Sahabat channel Lansia Sehat,
Terima kasih sudah kembali melanjutkan pembahasan kita hari ini. Sebelumnya kita sudah sama-sama belajar bahwa tubuh lansia membutuhkan perhatian khusus soal cairan, karena kemampuan tubuh merespons rasa haus sudah tidak sepeka dulu. Kita juga sudah tahu bahwa kekurangan air putih bisa menimbulkan berbagai masalah yang kadang tidak kita sadari. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam. Bagaimana cara tubuh kita memberi tanda-tanda kalau sedang kekurangan cairan? Karena seringkali, tubuh sebenarnya sudah berteriak, minta tolong, tapi kita tidak peka atau malah menyangka gejalanya datang dari penyakit lain. Padahal bisa jadi, tubuh kita cuma butuh air putih. Kaca pembesar mengarah ke kiri 1. Mulut dan lidah terasa kering. Ini adalah tanda paling awal dan paling mudah dikenali. Jika sahabat sering merasa mulut cepat kering, lidah terasa lengket, atau tenggorokan serasa seret saat bicara, itu bisa jadi pertanda bahwa tubuh sedang mengalami dehidrasi ringan. Kondisi ini juga bisa membuat bibir mudah pecah-pecah, terutama saat cuaca panas atau di ruangan ber-AC. Banyak lansia mengira ini akibat angin malam atau kurang minyak, padahal sebenarnya kekurangan cairanlah penyebabnya. Bohlam listrik tips sederhana. Kalau sahabat merasa mulut mulai kering, jangan tunggu lama-lama. Segera minum beberapa teguk air putih. Jangan langsung segelas penuh. Biarkan airnya melembabkan mulut dan tenggorokan secara perlahan. Panah berlawanan arah jarum jam 2. Warna urin lebih gelap dari biasanya. Satu cara yang paling jujur untuk menilai apakah tubuh kita cukup cairan atau tidak adalah dengan melihat warna urin. Jika urin berwarna kuning muda atau bening, berarti tubuh dalam kondisi baik. Tapi jika urin sudah berwarna kuning tua, keruh, atau bahkan kecoklatan, itu pertanda kuat tubuh sedang kekurangan cairan. Sahabat, tidak perlu malu untuk memperhatikan warna urin sendiri ya. Ini adalah alarm alami dari tubuh. Tanda peringatan 2 waspadai jika buang air kecil hanya sedikit padahal sudah minum cukup. Merasa nyeri atau panas saat buang air kecil. Urin berbau menyengat. Jika itu terjadi, segera tingkatkan asupan air putih dan konsultasikan ke dokter jika tidak membaik dalam 1 atau 2 hari. 3. Sulit konsentrasi atau merasa linglung. Pernahkah sahabat merasa seperti blank? Lupa apa yang tadi hendak dikerjakan, atau sulit berpikir jernih meskipun sedang tidak lelah? Itu bisa jadi bukan karena pikun atau tua, tapi karena otak kekurangan air. Otak manusia terdiri dari sekitar 75% air, dan saat kekurangan cairan, fungsinya bisa langsung terganggu. Bahkan sedikit dehidrasi saja bisa membuat otak jadi lambat merespons, sulit fokus, dan menyebabkan rasa linglung sementara. Bohlam listrik ingat. Jangan terburu-buru menyimpulkan itu gejala demensia. Minumlah air putih secara teratur dan lihat apakah kondisi membaik dalam beberapa jam atau hari. Orang di atas tempat tidur 4. Mudah lelah dan lesu. Tubuh kita butuh air untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh. Kalau cairan kurang, maka darah jadi lebih kental dan sirkulasi pun terganggu. Akibatnya, badan terasa berat, gerakan jadi lamban. Napas terasa pendek saat naik tangga, dan kadang muncul perasaan lemas tanpa sebab. Kalau sahabat sering mengalami kondisi seperti ini padahal tidak sedang sakit, bisa jadi itu hanya karena kurang minum air putih. Tetes air 5. Sembelit atau sulit buang air besar. Salah satu fungsi utama air dalam tubuh adalah membantu pencernaan. Saat tubuh kekurangan cairan, usus besar akan menyerap air dari sisa makanan, sehingga feses menjadi keras dan sulit dikeluarkan. Banyak lansia mengeluhkan sembelit dan langsung menyalahkan makanan atau usia. Padahal, salah satu penyebab utamanya adalah tidak cukup minum air. Bohlam listrik tips. Minumlah air putih setiap pagi saat bangun tidur, sebelum makan siang, dan sebelum tidur. Ini bisa membantu pelunakan feses secara alami tanpa perlu obat pencahar. Tangan terbuka ke atas 26. Kulit kering dan tidak elastis. Coba sahabat lakukan tes sederhana ini. Cubit sedikit kulit di punggung tangan lalu lepas. Jika kulit langsung kembali ke posisi semula, berarti tubuh cukup cairan. Tapi jika kulit lambat kembali atau terlihat tetap mengerut, itu bisa jadi tanda dehidrasi. Kulit lansia memang secara alami lebih kering, tapi kulit yang dehidrasi terasa lebih kasar, gatal, dan mudah iritasi. Minum air putih dengan cukup dari dalam akan sangat membantu menghidrasi kulit secara alami, jauh lebih baik daripada hanya pakai lotion dari luar. Angin topan 7. Sakit kepala tanpa sebab jelas. Dehidrasi bisa membuat pembuluh darah di otak menyempit,
sehingga muncul rasa nyeri seperti tekanan di kepala, bahkan migrain ringan. Kalau sahabat sering merasa pusing ringan padahal sudah makan cukup, coba periksa lagi. Apakah hari itu sudah cukup minum air putih? Jam 1.08. Jantung berdebar atau detak tidak teratur. Saat tubuh kekurangan cairan, volume darah menurun, dan jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Ini bisa menyebabkan jantung berdebar lebih cepat dari biasanya. Bagi sahabat lansia yang memiliki riwayat penyakit jantung atau tekanan darah, dehidrasi bisa memperparah kondisi tersebut. Catatan kesimpulan bab 3. Sahabat, mari kita ingat kembali tanda-tanda tubuh yang memberi sinyal kekurangan air. Mulut dan lidah kering. Warna urin gelap dan bau menyengat. Sulit konsentrasi atau mudah linglung. Lemas, lesu, dan mudah lelah. Sembelit atau sulit bab. Kulit kering dan tidak elastis. Sakit kepala atau pusing tanpa sebab. Jantung berdebar atau napas terasa cepat. Jika sahabat mengalami 2 atau 3 gejala ini dalam waktu bersamaan, maka besar kemungkinan tubuh sedang kekurangan cairan. Pakupin jangan menunggu rasa haus untuk mulai minum. Biasakan minum air putih sedikit demi sedikit, tapi sering. Ingat, air putih bukan hanya untuk menghilangkan dahaga, tapi untuk menjaga fungsi tubuh tetap berjalan normal. Balon ucapan kisah singkat sahabat kita. Sahabat kita Pak Sutrisno, usia 68 tahun dari Pontianak, pernah berbagi cerita. Saya pikir saya mulai pikun. Tiap hari lupa kunci, lupa di mana taruh dompet. Setelah lihat video channel Lansia Sehat, saya coba rutin minum air putih tiap 2 jam. Sekarang, saya merasa lebih segar dan bisa berpikir lebih jernih. Ternyata bukan pikun, saya cuma kurang minum. Kisah Pak Sutrisno adalah pengingat bahwa banyak masalah yang bisa dihindari hanya dengan menjaga asupan air putih. Tetes air siapkan dirimu untuk bab selanjutnya. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana air putih memberi manfaat nyata untuk organ-organ penting dalam tubuh sahabat. Ginjal, jantung, sendi, pencernaan, otak, semuanya bergantung pada cukupnya cairan tubuh. Jangan lewatkannya. Sambil menunggu bab berikutnya, yuk minum air putih lagi. Nikmati setiap teguknya dengan rasa syukur. Karena air bukan hanya menyegarkan, tapi menjaga hidup tetap berjalan. Sahabat channel Lansia Sehat, bagaimana perasaan sahabat setelah mempelajari tanda-tanda kekurangan cairan di bab sebelumnya? Apakah beberapa gejala terasa familiar? Kalau iya, jangan khawatir, karena sekarang kita akan mulai fokus pada solusi. Dan salah satu solusi paling sederhana, sekaligus paling luar biasa, adalah air putih. Di bab ini, kita akan belajar bagaimana air putih bekerja secara langsung membantu organ-organ penting dalam tubuh, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Mungkin selama ini, sahabat hanya minum air untuk menghilangkan haus. Tapi setelah menyimak bab ini, sahabat akan sadar bahwa setiap teguk air yang kita minum sebenarnya sedang menjaga jantung, ginjal, sendi, bahkan otak kita. Hati berdebar 1. Jantung. Air membantu menjaga aliran darah tetap lancar. Tahukah sahabat bahwa darah yang mengalir di tubuh kita sebagian besar terdiri dari air? Ketika tubuh kekurangan cairan, darah menjadi lebih kental. Akibatnya, jantung harus memompa lebih keras agar darah bisa beredar ke seluruh tubuh. Ini membuat tekanan darah bisa naik, dan jantung lebih cepat lelah. Bagi sahabat yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau masalah jantung, kekurangan air bisa memperparah kondisi ini. Dengan minum air putih cukup, darah akan lebih encer dan mudah mengalir. Jantung pun bisa bekerja lebih ringan. Artinya, detak jantung jadi lebih stabil, dan risiko serangan jantung bisa ditekan. Bohlam listrik tips sehat. Minum air hangat di pagi hari sangat baik untuk memperlancar sirkulasi darah. Hindari minum air es secara berlebihan, karena bisa menyempitkan pembuluh darah sementara. 2. Otak. Air membantu mempertajam fungsi kognitif dan memori. Otak kita adalah organ yang sangat bergantung pada cairan. Sebanyak 75% dari otak manusia adalah air. Jika kekurangan air, otak akan mulai mengalami gangguan ringan seperti sulit berpikir jernih, mudah lupa, susah fokus, emosi mudah berubah-ubah. Bahkan, dehidrasi ringan saja bisa membuat lansia tampak seperti mengalami gejala demensia sementara. Minum air putih secara cukup bisa membantu menjaga keseimbangan elektrolit di otak, melancarkan aliran oksigen ke jaringan otak, dan menjaga mood tetap stabil. Jadi jangan heran, jika setelah minum air sahabat merasa lebih tenang, segar,
dan lebih mudah tersenyum. Tetes air cerita pendek. Sahabat kita, Ibu Wati dari Surabaya, pernah berbagi. Saya kira saya mulai pikun, karena sering lupa letak barang. Ternyata setelah saya rutin minum air setiap 2 jam, saya merasa lebih fokus. Sekarang saya bisa baca buku tanpa cepat lelah. 3. Ginjal. Air membantu menyaring racun dalam tubuh. Ginjal kita bekerja seperti penyaring alami yang menyaring kotoran dari darah dan membuangnya melalui urin. Untuk bekerja optimal, ginjal memerlukan cukup cairan. Saat tubuh kekurangan air, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring racun. Ini bisa menyebabkan infeksi saluran kemih, batu ginjal, bahkan kerusakan ginjal jangka panjang. Banyak lansia yang mengalami gangguan ginjal tanpa menyadarinya. Padahal, dengan hanya menjaga kebiasaan minum air putih secara teratur, risiko ini bisa ditekan. Tanda peringatan 2 perlu diingat. Jangan hanya mengandalkan minuman lain seperti teh atau susu. Yang dibutuhkan ginjal adalah air putih tanpa tambahan gula, kafein, atau pewarna. 4. Sendi dan tulang. Air menjaga pelumas alami di persendian. Bagi sahabat yang sering merasa kaku saat bangun tidur atau mengalami nyeri di lutut dan pinggang, cobalah perhatikan asupan cairan harian. Sendi kita memiliki cairan sinovial, semacam pelumas alami yang menjaga agar tulang tidak bergesekan langsung saat kita bergerak. Cairan ini sangat bergantung pada air dalam tubuh. Jika tubuh kekurangan air, cairan di sendi ikut berkurang. Akibatnya, gerakan terasa nyeri, kaku, dan kadang disalahartikan sebagai rematik atau asam urat. Dengan cukup minum air putih, sendi bisa bergerak lebih fleksibel dan tulang terlindungi dari gesekan berlebih. Bohlam listrik latihan ringan. Setelah minum air putih, coba lakukan gerakan kecil seperti memutar bahu atau membuka tutup telapak tangan. Gerakan ini membantu melancarkan cairan sinovial dan memperkuat fleksibilitas sendi. 5. Pencernaan. Air membantu proses mencerna dan mengeluarkan sisa makanan. Sahabat, mungkin banyak di antara kita yang pernah mengalami sulit buang air besar. Sering disangka akibat makanan atau usia, padahal kurangnya air putih adalah penyebab utama sembelit pada lansia. Air membantu melunakkan makanan di lambung, mempermudah usus mendorong sisa makanan keluar, menurunkan risiko wasir. Selain itu, minum air sebelum makan juga membantu tubuh mengenali rasa kenyang lebih cepat, sehingga bisa mencegah kita makan berlebihan. Sendok tips. Minum 1 gelas air putih 30 menit sebelum makan bisa membantu kerja lambung dan memperlancar sistem pencernaan. Hindari langsung minum saat sedang makan banyak, karena bisa mengganggu proses cerna. 6. Kulit. Air membantu menjaga kelembapan dan elastisitas. Kulit lansia secara alami akan menjadi lebih tipis dan kering. Tapi bukan berarti tidak bisa dijaga agar tetap lembut dan tidak cepat keriput. Minum air putih secara rutin membantu menjaga kelembapan kulit dari dalam, mengurangi rasa gatal akibat kulit kering, menjaga elastisitas sehingga kulit tidak mudah sobek. Air putih bekerja dari dalam, memperbaiki struktur kulit secara menyeluruh, berbeda dari lotion atau minyak luar saja. Bohlam listrik coba sendiri. Bandingkan kulit sahabat sebelum dan sesudah 7 hari rutin minum air putih minimal 6-8 gelas sehari. Sahabat akan merasakan kulit terasa lebih kenyal dan tidak sekering biasanya. Balon ucapan kesimpulan bab 4. Sahabat, kita sudah melihat bahwa air putih bukan sekadar pelepas haus. Ia adalah pendukung utama bagi hati berdebar jantung, menjaga darah tetap encer dan aliran lancar, otak, membantu fokus, memori, dan kestabilan emosi, ginjal, menyaring racun dan menjaga tubuh tetap bersih, sendi dan tulang, melumasi sendi dan mengurangi nyeri, pencernaan, mencegah sembelit dan membantu pencernaan, kulit, menjaga kelembapan dan elastisitas alami. Semua manfaat ini bisa sahabat rasakan hanya dengan konsisten minum air putih setiap hari. Bukan air es, bukan teh manis, bukan kopi, tapi air putih bersih. Hubungan air putih dengan energi dan keseimbangan tubuh. Sahabat channel Lansia Sehat, selamat datang kembali di bab kelima perjalanan sehat kita bersama. Sampai di sini, sahabat pasti mulai menyadari bahwa air putih bukan sekadar minuman pelepas haus, tapi juga penopang utama kerja tubuh. Di bab sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana air mendukung organ-organ vital seperti jantung, ginjal, otak, dan sendi. Nah,
Di bab ini kita akan fokus pada dua hal yang sangat penting bagi para lansia. Tanda centang putih tebal energi tubuh sehari-hari. Tanda centang putih tebal keseimbangan dan kestabilan saat berdiri atau berjalan. Karena banyak sahabat lansia mengeluhkan dua hal ini. Saya cepat lelah, padahal cuma duduk-duduk. Saya gampang goyah atau kehilangan keseimbangan. Rasanya badan nggak kuat lagi seperti dulu. Apakah sahabat pernah merasakan hal serupa? Kalau iya, jangan buru-buru menyalahkan usia dulu. Bisa jadi, tubuh sahabat hanya kekurangan air. Yuk, kita bahas bersama. Tanda tegangan tinggi dua air dan energi tubuh. Apa hubungannya? Sahabat, tubuh kita bagaikan mesin. Mesin butuh bahan bakar, dan selain makanan, air adalah bahan bakar utama tubuh kita. Ketika tubuh kekurangan air, proses pembakaran kalori jadi tidak optimal. Organ-organ yang seharusnya bekerja dengan lancar, justru menjadi lambat. Hasilnya, tubuh terasa berat meskipun tidak beraktivitas berat. Gerakan menjadi lemas dan lambat. Nafas terasa pendek saat naik tangga atau berjalan jauh. Muncul rasa kantuk dan lelah terus-menerus. Semua ini adalah ciri bahwa tubuh sedang dalam mode hemat energi karena tidak cukup cairan. Balon ucapan cerita sahabat. Pak Amir dari Bekasi, usia 70 tahun, pernah bercerita melalui kolom komentar. Dulu saya pikir saya kena asam lambung karena tiap pagi rasanya lemas dan malas gerak. Ternyata setelah rutin minum 2 gelas air setelah bangun tidur, badan langsung terasa lebih bertenaga. Saya jadi semangat jalan pagi lagi. Bohlam listrik. Mengapa air meningkatkan energi? Karena air mengangkut nutrisi dari makanan ke seluruh tubuh, membantu sel menghasilkan energi dari makanan, menjaga suhu tubuh tetap stabil, melancarkan peredaran darah dan oksigen. Tanpa air yang cukup, semua proses di atas menjadi lambat. Akibatnya tubuh pun mogok dan terlihat lemah. Dua air dan keseimbangan tubuh. Sahabat lansia sehat. Salah satu tantangan utama saat usia bertambah adalah menjaga keseimbangan tubuh. Banyak lansia mengalami mudah tersandung meskipun tidak ada halangan. Kaki terasa ringan tapi goyah. Bingung atau gelap sesaat saat bangun dari duduk. Ini bukan semata-mata karena otot melemah. Bisa jadi karena kurangnya cairan dalam tubuh. Saat tubuh kekurangan air, tekanan darah bisa turun mendadak, terutama saat berdiri setelah duduk lama. Ini disebut hipotensi ortostatik. Otak tidak mendapatkan cukup oksigen, membuat kita kehilangan orientasi sejenak. Otot kehilangan kelenturan dan kekuatan sementara, sehingga koordinasi kaki jadi terganggu. Inilah alasan mengapa cukup minum air putih sangat penting untuk mencegah jatuh, terutama pada lansia. Fakta menarik. Penelitian medis menunjukkan bahwa dehidrasi ringan saja dapat meningkatkan risiko jatuh pada lansia sebanyak 30%. Mengapa? Karena keseimbangan tubuh sangat bergantung pada koordinasi otak, tekanan darah stabil, dan otot yang fleksibel. Semuanya dipengaruhi oleh air. Jejak kaki cegah jatuh dengan minum air. Sahabat tentu tahu bahwa jatuh di usia lanjut bisa sangat berbahaya, bahkan jika hanya di rumah. Tulang lansia lebih rapuh, dan pemulihan lebih lambat. Tapi kabar baiknya, risiko ini bisa dikurangi hanya dengan menjaga hidrasi tubuh. Sebelum sahabat berdiri dari duduk lama, biasakan untuk minum 2-3 teguk air putih. Gerakan kaki atau tangan selama beberapa detik, lalu bangkit secara perlahan. Jangan terburu-buru. Kebiasaan ini akan sangat membantu menjaga kestabilan tubuh dan mencegah rasa pusing mendadak. Apakah minuman manis bisa memberi energi lebih? Ini pertanyaan yang sering muncul dari sahabat lansia. Kalau saya minum teh manis atau kopi, bukankah itu juga memberi tenaga? Benar, tapi hanya sementara. Gula dalam minuman manis memang bisa memberi dorongan energi cepat, tapi setelah itu tubuh akan mengalami penurunan drastis, atau yang disebut crash. Ini justru membuat sahabat merasa lebih lemas dari sebelumnya. Sementara air putih bekerja stabil, membantu tubuh mengatur energi dengan alami, tanpa gejolak naik turun seperti minuman manis. Jam 3 kapan waktu terbaik minum untuk menjaga energi? Berikut adalah waktu-waktu strategis untuk minum air agar tubuh tetap bertenaga dan seimbang sepanjang hari. Pagi saat bangun tidur, 1-2 gelas untuk mengganti cairan yang hilang semalam. 30 menit sebelum makan, membantu pencernaan dan menjaga metabolisme. Antara pukul 2-4 sore, mencegah rasa lelah dan kantuk di sore hari. Sebelum tidur,
2-3 teguk untuk menjaga suhu dan hidrasi malam hari. Minumlah sedikit demi sedikit. Jangan langsung banyak agar tidak membuat perut begah. Sasaran rangkuman bab 5. Mari kita simpulkan pelajaran penting dari bab ini. Air putih adalah sumber energi alami bagi tubuh lansia. Kurang air menyebabkan tubuh lelah, ngantuk, dan kurang tenaga. Cairan yang cukup menjaga tekanan darah stabil dan otot bekerja baik. Risiko jatuh bisa dikurangi dengan menjaga hidrasi. Minuman manis tidak bisa menggantikan fungsi air putih. Minum rutin dalam porsi kecil lebih baik daripada langsung banyak. Balon ucapan kisah inspiratif. Ibu Mariani, usia 75 tahun dari Jogja, dulunya sering mengalami jatuh saat di kamar mandi. Setelah ia mengubah kebiasaan, minum 1 gelas air hangat sebelum bangun dari tempat tidur, dan beberapa teguk sebelum ke kamar mandi, ia mengaku tidak pernah jatuh lagi. Bahkan sekarang, beliau rutin ikut senam lansia seminggu sekali. Ternyata bukan tulang saya yang lemah, tapi tubuh saya cuma butuh air. Herba pesan penutup bab 5. Sahabat lansia sehat. Energi dan keseimbangan bukan hanya tentang usia atau kekuatan otot. Semua bermula dari hal yang sangat sederhana. Cukup minum air putih. Air tidak hanya menghidupkan, tapi juga menguatkan dan menstabilkan. Mulai hari ini, mari jadikan air putih sebagai teman setia sepanjang hari. Jangan tunggu haus. Jadwalkan minum dengan sadar. Tubuh sahabat akan berterima kasih.